Perkenalkan, nama saya Denny Wijaya dengan NPM 23312-041. Di sini saya akan menjelaskan tentang limit fungsi. Sebelumnya, apa itu limit fungsi? Dalam matematika, konsep limit digunakan untuk menjelaskan perilaku suatu fungsi saat berubah bebas mendekati suatu titik tertentu atau menuju tak hingga. Perilaku dari suatu barisan saat indeks mendekati tak hingga. Limit dipakai dalam kalkulus untuk membangun pengertian kekontinuan, turunan, dan integral. Ada dua metode yang akan dijelaskan di dalam video ini, yaitu dengan menentukan limit dengan substitusi. Apabila nilai suatu fungsi nilai X mendekati A, yang mana A adalah bilangan real, maka dapat ditentukan dengan cara substitusi. Dalam cara substitusi ini nantinya akan mengganti nilai X dengan A. Namun apabila hasilnya menjadi tak hingga atau 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, maka cara ini tidak dapat diterapkan secara langsung. Ada baiknya jika fungsi yang diambil limitnya itu perlu disederhanakan lagi. Kemudian menentukan limit dengan memfaktorkan. Dalam cara ini, anggap saja kita memiliki soal berupa lim menuju A fx. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, apabila X sama dengan A, maka dapat disubstitusikan pada fungsi yang diambil limit tersebut, sehingga akan menghasilkan. Maka dari itu, fungsi tersebut harus disederhanakan lagi dengan cara memfaktorkan fx atau gx, sehingga keduanya dapat memiliki faktor yang sama. Selanjutnya, faktor yang sama itu dapat dihilangkan sehingga akan memperoleh bentuk yang sederhana lagi. Langsung saja kita ke contoh soal menggunakan substitusi langsung. Lim X menuju 5, 2X min 1 sama dengan 2 dikali 5. 5 itu kita dapatkan dari X menuju 5. Maka semua X yang ada di dalam soal itu akan diganti dengan 5. Jadi 2 dikali 5 min 1 sama dengan 10 min 1 sama dengan 9. Kemudian soal yang kedua, lim X menuju 2, X pangkat 2 min 3X plus 1 sama dengan 2 pangkat 2. Seperti sebelumnya, 2X dan 3 dikali 2 didapatkan dari X menuju 2. Jadinya X, semua X yang ada di dalam soal diganti dengan 2 akar 2 min 3 dikali 2 plus 1 sama dengan 4 min 6 plus 1 sama dengan min 1. Lanjut, lim X menuju 1, 3X dikurang 1 per 3 plus 2 sama dengan 3 dikali 1 min 1 per 1 per 2 sama dengan 2 per 3. Kemudian ada soal lim X menuju 3, X dikurang 3 per 2X min 6 sama dengan 3 min 3 per 2 dikali 3 sama dengan 6 sama dengan 0 per 0. Barulah di sini kita menggunakan metode pemfaktoran. Jadi lim X menuju 3, X min 3 per 2X min 6 sama dengan lim X min 3. X min 3 tidak diapa-apakan karena tidak bisa difaktorkan lagi. Dan untuk yang bawah masih bisa difaktorkan lagi menjadi 2 dikali X min 3. Kenapa bisa 2 dikali X min 3? Karena jika kita lihat kembali, 2 dikali X sama dengan 2X. Kemudian 2 dikali min 3 sama dengan min 6. Kemudian karena ada variabel yang sama, yaitu X min 3 dan X min 3, maka kita coret sama dengan lim X menuju 3 1 per 2. Karena jika limit sebuah angka, maka hasilnya adalah angka, jadinya 1 per 2. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian. Saya ucapkan terima kasih.